Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Alfia Ainun, Nia Aprilia, Alvalita Fani, dan Ninisa Cahaya Pratiwi. Kali ini kami akan membahas tentang transpirasi. Adapun sebuah materi yang akan kami jelaskan adalah pengertian transpirasi, faktor yang mempengaruhi transpirasi, mekanisme transpirasi, gunaan dan kerugian transpirasi bagi tumbuhan, adaptasi tumbuhan terhadap kekurangan air, serta adaptasi tumbuhan terhadap transpirasi. Transpirasi adalah bagian dari siklus air berupa kemampuan tanaman kehilangan air dalam bentuk uap dari jaringan tumbuhan melalui stomata. Fungsi transpirasi pada pertumbuhan tanaman untuk mengetahui kemampuan fotosintesis tanaman dalam kepemilikan sumber air tersedia dan membantu proses transport unsur hara dan garam-garam mineral dari akar menuju batang dan daun. Macam-macam transpirasi. Yang pertama ada transpirasi kutikula atau evaporasi atau biasa disebut penguapan air yang terjadi secara langsung melalui kutikula epidermis. Yang kedua adalah transpirasi stomata atau sel-sel mesofil daun yang tidak tersusun rapat, tetapi di antara sel-sel tersebut terdapat ruang udara yang dikelilingi dinding sel mesofil yang jenuh air. Yang ketiga adalah transpirasi lentikular lentisel, yaitu daerah pada kulit kayu yang berisi sel-sel yang tersusun lepas. Faktor yang mempengaruhi transpirasi. Adapun faktor yang mempengaruhi transpirasi yaitu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal yaitu ada stomata dan daun. Stomata terletak di jumlah persatuan luas, letak atau lokasi stomata atau permukaan bawah atau atas daun, timbul atau tenggelam. Waktu bukan stomata, banyak sedikitnya stomata dan bentuk stomata. Untuk daun, warna daun atau kandungan klorofil daun, posisinya menghadap matahari atau tidak, besar kecilnya daun, tebal tipisnya daun, berlapiskan lilin atau tidaknya permukaan daun, banyak sedikitnya permukaan daun. Kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama, sinar matahari. Sinar matahari menyebabkan membukanya stomata dan gelap menyebabkan menutupnya stomata, sehingga banyak sinar berarti mempercepat laju transpirasi. Cahaya mempengaruhi laju transpirasi melalui dua cara. Pertama, cahaya akan mempengaruhi suhu daun sehingga dapat mempengaruhi aktivitas transpirasi. Dan yang kedua, dapat mempengaruhi transpirasi melalui pengaruhnya terhadap buka tutupnya stomata. Yang kedua, temperatur. Kenaikan temperatur menambah tekanan uap di dalam daun serta menambah tekanan uap di luar daun. Tetapi berhubung udara di luar daun itu tidak terbatas, maka tekanan uap tidak akan setinggi tekanan yang terkurung di dalam daun. Akibatnya, uap air akan mudah berdifusi dari dalam daun ke udara bebas. Jadi semakin tinggi temperatur, kecepatan transpirasi akan semakin tinggi pula. Yang ketiga, kelembapan udara. Udara yang basah akan menghambat transpirasi, sedangkan udara yang kering akan memperlancar transpirasi. Pada kondisi cerah, udara tidak banyak mengandung air. Pada kondisi tersebut, tekanan uap di dalam daun jauh lebih tinggi dibandingkan tekanan uap di luar daun, sehingga molekul-molekul air berdifusi dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga melancarkan transpirasi. Sebaliknya, jika kondisi udara banyak mengandung awan, maka kebasahan antara bumi dengan awan itu sangat tinggi. Dengan demikian, maka penyebab kebasahan udara di dalam dan di luar akan berbeda. Keadaan yang demikian ini menghambat difusi uap air dalam sel ke lingkungan, dengan artian menghambat transpirasi. Yang keempat, angin. Angin mempunyai pengaruh ganda yang cenderung saling bertentangan terhadap laju transpirasi. Angin menyapu uap air hasil transpirasi, sehingga angin menurunkan kelembapan udara di atas stomata, sehingga meningkatkan kehilangan neto air. Namun, jika angin menyapu daun, maka akan mempengaruhi suhu daun. Suhu daun akan menurun dan hal ini dapat menurunkan tingkat transpirasi. Pada umumnya, angin yang sedang menambah kegiatan transpirasi. Hal ini dapat dimaklumi karena angin membawa pindah uap air yang bertimbun dekat stomata. Dengan demikian, maka uap yang masih ada di dalam daun kemudian mendapat kesempatan untuk berdifusi keluar. Dan yang kelima,
ketersediaan air tanah. Laju transpirasi dapat dipengaruhi oleh ketersediaan air tanah dan laju absorpsi air di akar. Pada siang hari biasanya air ditranspirasikan lebih cepat daripada penyerapan air dari tanah. Hal tersebut menyebabkan defisit air dalam daun sehingga terjadi penyerapan yang besar. Pada malam hari terjadi sebaliknya. Jika ketersediaan air tanah menurun sebagai akibat penyerapan oleh akar, gerakan air melalui tanah ke dalam akar menjadi lambat. Hal ini cenderung untuk meningkatkan defisit air di dalam daun dan menurunkan laju transpirasi lebih lambat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme transpirasi. Nah, jadi proses transpirasi itu dimulai dengan penguapan air oleh sel-sel mesofil ke rongga antar sel yang ada di dalam daun. Dalam hal ini, rongga antar sel jaringan bunga karang merupakan rongga yang besar sehingga dapat menampung uap air dalam jumlah banyak. Jadi penguapan air ke rongga antar sel akan terus berlangsung selama rongga antar sel belum jenuh dengan uap air. Jadi sel-sel yang menguapkan airnya ke rongga antar sel itu tentu akan mengalami kekurangan air sehingga potensial airnya menurun. Nah, jadi dalam transpirasi yang penting adalah difusi uap air dari udara lembab di dalam daun ke udara kering di luar daun. Jadi kehilangan air pada daun umumnya itu melibatkan gaya untuk menarik air ke dalam daun dan pergerakan air dari sistem vaskular dari akar ke tunas dan juga dari tanah ke akar. Kegunaan dan kerugian transpirasi bagi tumbuhan. Yang pertama ada kegunaan yaitu pengangkut air ke daun dan difusi air antar sel. Yang kedua penyerapan dan pengangkutan air hara, pengangkutan asimilat, membuang kelebihan air, pengaturan buka stomata, mempertahankan suhu daun, pengangkutan mineral, pertukaran energi, dan pengaruh transpirasi yang merugikan. Kemudian adapun kerugiannya yaitu jika tanah cukup mengandung air, laju transpirasi yang tinggi dalam jangka waktu yang pendek tidak akan menimbulkan kerusakan yang berarti pada tumbuhan. Tetapi jika kehilangan air berlangsung terus-menerus melalui absorpsi, pengaruh transpirasi yang merugikan akan kelihatan dengan layunya daun sebagai akibat hilangnya turgor. Adaptasi tumbuhan terhadap kekurangan air. Nah, adaptasi tumbuhan terhadap kekurangan air ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi anatomis, dan yang ketiga adaptasi biokimia. Nah, adaptasi morfologi ini dapat kita lihat contohnya pada tumbuhan gurun atau tumbuhan yang setengah gurun yang mempunyai bentuk perakaran yang dalam yang memungkinkan pengambilan cadangan air di bawah tanah, dan pada rumpun-rumpun yang teracam rapat di daerah-daerah setengah kering yang membantu menahan air bila ada dari sumber-sumber dalam udara, misalnya pada embun. Kemudian sifat morfologis lainnya yang dianggap menyokong kemampuan hidup tanaman iklim kering yaitu rambut daun, berputarnya daun, kemudian penyimpangan air dalam bulb, umbi, dan akar. Kemudian adaptasi anatomis. Nah, adaptasi anatomis ini contohnya itu pada suatu tanaman rumput yang memiliki anatomi daun yang spesifik dapat mengikat CO2. Stomata tanaman CAM menutup di siang hari untuk mengurangi kehilangan air akibat transpirasi. Kemudian adaptasi biokimia. Adaptasi biokimia ini bertujuan untuk melindungi sel-sel dan jaringan dari kerusakan dan kematian selama keadaan kering yang berat. Contohnya pada biji-bijian. Tanaman dari spesies ephemeral mengandung cukup air untuk perkecambahannya. Kemudian ada adaptasi tumbuhan terhadap transpirasi. Ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu daun, kedua stomata, yang ketiga akar. Nah, pada daun itu tanaman itu seperti tanaman jati dan akasia contohnya. Dia mengurangi penguapan dengan menggugurkan daunnya di musim panas. Kalau pada tanaman padi, lili, jahe, itu tanaman itu mati daunnya selama musim kemarau,
Selama musim hujan, daunnya akan tumbuh kembali. Kemudian ada tumbuhan yang hidup di gurun atau lingkungan tanpa air. Misalnya di daerah yang cukup panas, itu seperti kaktus. Nah, kaktus itu memiliki struktur adaptif khusus untuk beradaptasi dengan lingkungannya pada tumbuhan yang hidup di daerah yang hangat atau yang panas. Nah, jika memiliki daun, daunnya berbulu, ukurannya juga kecil, dan terkadang daunnya berubah menjadi duri dan sisik. Kalian bisa melihatnya di pohon kaktus itu ada yang seperti duri, itu adalah daunnya. Kemudian ada lapisan lilin berfungsi untuk melindungi daun dari penguapan yang berlebihan dan gangguan serangga. Nah, kemudian yang kedua itu ada stomata. Stomata dapat membuka pada siang hari dan menutup pada malam hari untuk mencegah penguapan yang berlebihan. Yang terakhir itu adalah akar. Nah, sistem perakaran tanaman di daerah hangat memiliki akar yang panjang. Itu berfungsi untuk menyerap lebih banyak air.